Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, saya baru melihat sebuah podcast di salah satu podcast yang membahas tentang Bitcoin, ya. Tetapi ini sebagai bukti bahwa beliau ini itu bisa menghasilkan cuan sampai 1000x ya di koin kripto ya. Bahkan beliau merupakan salah satu holder dari Bitcoin yang cukup besar sekali. Orangnya humble, tetapi setelah beliau memberikan informasi ternyata ya beliau juga menggunakan salah satu technical analysis untuk atau sebagai opsi untuk mereka beli gitu ya. Jadi ada patternnya. Nah kebetulan saya yang sebagai madhabnya ada madhab technical analysis dengan teknik BBMA ini, saya akan coba gambarkan bagaimana teman-teman menganalisa market di cryptocurrency. Jadi teman-teman bisa memiliki gambaran kapan teman-teman bisa melakukan beli di Bitcoin ya. Dan kapan nanti teman-teman bisa di take profit sebagian, karena kalau kita trading itu bisa di close sebagian lotnya dan sisanya bisa di hold gitu ya. Kita akan coba analisa dulu dari awal mula Bitcoin ya. Awal mula Bitcoin ini kalau kita lihat datanya dari TradingView ini muncul dari 1 Desember 2014. Chart ini chart per monthly ya, jadi chart per 1 bulan, 1 candlestick 1 bulan masanya. Oke, tapi sebelum kita ngobrol panjang lebar, kita ngopi dulu guys. Sekaligus nanti kita ambil sebat buat melancarkan obrolan saya ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang melihat channel saya, sediakan kopi. Buat kalian yang ahli hisab silakan siapkan juga ahli hisabnya supaya nanti lebih enjoy untuk menikmati dan mendengarkan apa yang saya sampaikan ya. Dan semoga atau mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke. Kita akan mulai teman-teman. Jadi saya ambil time frame besar karena saya biasanya menggunakan technical analysis ini dari time frame besar sebagai GPS atau sebagai roadmapnya. Dari tahun 2015 ya, 1 Desember 2014 saya belum bisa menganalisa karena ini sangat kecil sekali jadi tidak bisa kita perlihatkan ya secara price-nya. So, kita akan mulai mengamati dari mungkin dari 2017 ya, Dari 2017 ini kita akan coba menganalisa bahwa kondisi saat ini di tahun ini terlihat di 2015 ya. Di 2015 Januari 2015 saya akan tandai low terendahnya, harga terendah pada saat itu ya. Saya akan coba tandai menggunakan horizontal ray. Yang terakhir harga terendah itu saat di tahun 2015 ada di 218 US dollar ya, karena ini BTC dengan USD ya. Jadi 218 US dollar per 1 Bitcoinnya. Kemudian ini kenapa naik? Karena saat melihat chart, visualisasi harga yang terbentuk dalam bentuk candlestick ya. Di sini terbentuk yang namanya dominan candlestick. Oke, ini akan saya tandai. Oke. Kurang lebih harusnya di sini ya. Sebentar saya coba geser dulu. Oke, sampai ke low-nya. Cuman ini nggak mau nih. Saya coba perbesar kembali. Kurang lebih di sini. So, kita akan lihat bahwa dominan candlestick ini adalah salah satu bentuk pattern yang menurut saya cukup powerful, apalagi kondisinya ini kalau kita menggunakan BBMA, bahwa harga ini saat
di tahun 2015 sebenarnya sudah berada pada di atas mid BB, yang artinya mid BB itu ketika di atas trennya akan mengalami bullish trend ya. Dan konsolidasi ini dominan candlestick menjadi area base yang kemudian kalian bisa lihat di sini. Saya coba pakai raw ini ya. Kalian bisa lihat di sini candlestick ini membreak area dominan ini. Base-nya di break dan candlestick ini close di luar. Pertanda bahwa kekuatan buyer sudah cukup kuat. Sehingga kalau kita amati kenapa akhirnya nanti harga itu berhenti di level atas, karena di sini kan ada koreksinya ya teman-teman. Ini ada koreksinya sebentar. Ini ada beberapa koreksi. Kenapa sampai atas, kita akan runtutkan ya cara bacanya. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa memahami juga, oke? Dan setiap pergerakan market juga ini ada koreksinya ya. Saya akan coba tarik Fibonacci sebagai tempat di mana pos-pos harga itu mengalami koreksi dan melanjutkan pergerakan atau perjalanan ya. Kalau saya tarik dari shadow to shadow, oke, sampai ke low di tahun 2015. Begitu dominan candle ini atau area base ini di break, maka kalian bisa beli di level pertama breaknya. Jadi ada setelah break ada retest ya. Kalian bisa lihat di sini. Oke, saya perbesar. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa setelah ada break, jangan buru-buru entry karena kalian bisa mengambil posisi pending order pada level high-nya dominan ya. Berarti di level 0.618 di harga 350 US dollar ya. Kalian kena ini di sini. Meskipun harga hanya selisih dikit turun di 347 ya. Tapi di 350 sudah good price lah, teman-teman bisa ambil itu. Kemudian run harga take profit pertama adalah di 1618. Kalian bisa perhatikan di level 1618 harga mengalami correction. Correctionnya ini karena kondisi sedang bullish ditandai dengan adanya candlestick momentum ya. Ada momentum tapi belum ada re-entry karena dia sudah mengambil posisi breaknya. Ya, retest pertama diambil, kemudian terjadi momentum kembali yang akhirnya harga ini langsung tercapai ke take profit pertama di 741 US dollar ini pada Juni 2016. Oke. Berarti dari Januari 2015 sampai dengan Juni 2016 itu artinya kurang lebih sekitar 1,5 tahun teman-teman ya. Ya. Januari 2015 sampai Desember 2015 itu 1 tahun. Kemudian 2016-nya di bulan Juni berarti 1,5 tahun. Oke. Setelah itu harga mengalami correction, tetapi bagi technical analis BBMA ketika melihat kondisi sedang zone zero loss, maka yang ditunggu adalah di area MA510 low ya, di mallow-nya ini. Karena dia akan merespon kondisi momentum. Jadi setiap ada momentum ada re-entry. Re-entry inilah yang bisa teman-teman ambil untuk membeli ulang ya. Oke. Jadi di 1618 ketika kalian mungkin belinya ratusan juta, mungkin bisa di take profit sebagian atau 3/4-nya atau bebas atau 50%-nya. Yang kemudian kalian nikmati profit tersebut ya, profitnya yang diambil ya, profitnya yang diambil bukan modalnya. Profitnya yang diambil, sisakan modalnya terus untuk berkembang biak, dan nanti dari hasil profit yang sudah diambil masukkan kembali ketika harga menyentuh zone zero loss di MA510 low. Kemudian harga running kembali masuk ke pos 2 atau take profit yang kedua. Kalian bisa lihat di 2618 pada tahun Januari 2017. Jadi dari Juni 2016 sampai Desember itu setengah tahun. Kemudian lanjut lagi sampai ke TP2 ini di Januari 2017. Berarti kurang lebih sekitar
eh, hanya 7 bulan ya, hanya 7 bulan. Sudah tercapai di, koreksi kalau saya salah ya, di 2017 bulan Januari kalian lihat tercapai di take profit yang kedua di 2618. Harga mengalami koreksi kembali. Ingat, masih ada momentum yang belum diambil retestnya, sehingga kalian akan melihat juga bahwa setiap ada momentum akan ada re-entry. Di mana re-entry-nya? Re-entry-nya di MA510 low. So, di sini kalian bisa untuk membeli ulang, rebuy atau re-entry ya di area ini. Kenapa? Karena harga masih berada di atas mid BB dan MA510 high low masih berada di atas mid BB, sehingga kondisi candlestick momentum ini direspon dengan baik dan kalian bisa buy di sini. Ketika kondisi market sedang zone zero loss, kalian hanya menunggu harga masuk ke MA510 low, sehingga untuk membeli lebih akurasinya bisa diturunkan ke time frame kecil supaya kalian bisa dapat good price ya. Oke, kita lanjut. Setelah masuk ke zone zero loss ya, masuk ke zona re-entry-nya di MA510 low, kalian bisa lihat harga terus running kembali dan akhirnya sampai ke TP3 ya. TP3 di sini kalian bisa lihat ya. TP3 di sini kalian bisa lihat ini tercapai pada tahun 2017 juga, tapi di bulan Mei. Jadi dari kalau kita beli ya dari bulan Januari ini, berarti di bulan Maret 2017 kalian beli di bottomnya ketika harga masuk ke MA510 low ya. Di 1 April 2017 ini kalian beli, kemudian take profit di TP3 berarti di 4618 ya. Di sini masih di bulan Mei 2017 ya, jadi ini masih 1 bulan. Ini sudah sampai ke take profit yang ketiga, yaitu di harga 1911 ya. Di 1911 US dollar. Oke, kalian bisa take profit lagi sebagian, profitnya saja yang diambil dan harga terus running ya. Nah, oke. Sekarang bagaimana cara mengukur sampai harga itu akhirnya ke atas dan kapan kita akan mengalami koreksi, kemudian kapan lagi kita akan mengalami beli gitu. Jadi sudah cukup jelas di sini bahwa ketika candlestick ini mengalami yang namanya momentum, kalian hanya tinggal menunggu saja, sabar, karena re-entry itu pasti akan diambil. So, sabar saja. Kalian harus memahami konsep ini karena konsep ini sangat mudah sekali untuk kalian pelajari dan ini sangat terbukti sekali bahwa harga itu akan mengalami pengulangan ya. Oke, kita akan coba geser ke zona di mana harga baru mengalami dominan ya. Di sini terjadi yang namanya dominan kembali, teman-teman. Karena tadi saya ambil dari harga paling bawah itu sudah mentok sampai TP3 ya. Kita ambil yang namanya dominan. Kita lihat bahwa di sini ada dominan candlestick. Oke. Ya. Ada dominan candlestick yang kemudian di break kembali. Maka saya akan coba tarik Fibonacci kembali dari swing high-nya ke swing low. Ini mungkin terlalu kecil ya, jadi tidak sampai juga teman-teman, hanya sebatas ini. Kita akan coba analisa kembali dari harga yang tinggi ya. Oke, kita sekarang akan menganalisa karena tadi sudah satu cycle-nya Fibonacci dan harga terus running ke atas. Fibonacci di settingan defaultnya tidak cukup untuk mengukur sampai ke atas ya. Maka ini akan saya tarik secara global dari swing high pertama, swing low pertama yang terjadi di tahun 2015 sampai ke swing high yang terbentuk pada penghujung tahun 2017, Desember 2017. Perhatikan, teman-teman, perhatikan. Ini harga berarti kalau ditarik secara Fibonacci-nya ini akan mengalami koreksi ya. Kalau diukur secara Fibonacci dari BBMA-nya itu sebenarnya sudah cukup bagus ya.
Dan kita bisa melihat kondisi di tahun Mei 2017, harga sebenarnya sudah mengindikasikan bahwa adanya momentum yang kemudian dibarengi dengan ekstrim ya. Kita bisa lihat di sini ada ekstrim. Ekstrim itu adalah indikator MA510 high yang keluar dari Bollinger Band. Ini sudah tidak wajar secara kita membaca di kondisi chart. Ini sudah tidak wajar, artinya ekstrim itu adalah pertanda awal bahwa harga itu akan mengalami yang namanya penurunan atau perubahan. Artinya harga sudah tidak mampu untuk melanjutkan pergerakannya di atas lagi gitu. Lebih atas lagi itu sudah tidak mampu. Ditandai dengan salah satu kekuatan seller yang cukup besar, hampir 95% dia mengengulf kekuatan buyer. Kemudian kita tarik dari shadow terbawah ke shadow teratas, swing low ke swing high menggunakan Fibo. Di sini ketemu level yang cukup bagus, yaitu di level 0236 ya, di level 0236. Apakah di sini kita bisa langsung beli? Tidak ya. Karena kita harus melihat kondisi arah kukuhnya dulu, apakah harga ini akan melanjutkan penurunannya atau dia masih terus melanjutkan kenaikannya ya. Jadi ini adalah merupakan pullbacknya atau retrace-nya harga, di mana kekuatan dari harga ini masih tertahan oleh MA50 ya. Kalian bisa lihat warna biru ini, biru muda ya, ini bisa terlihat masih tertahan di area ini. Karena penurunannya ini tidak membentuk yang namanya CSAK sell, sehingga kekuatannya masih tertahan di zona MA50. Oke, saat ini mungkin teman-teman akan melihat bahwa di mana kita akan bisa melakukan order buy kembali. Ini ada level 236, jadi ini sebagai zona pantau ketika nanti teman-teman melihat ada pergerakan harga yang turun sampai ke level 0236-nya Fibo. Dan kebetulan di sebelah kiri juga ini ada yang namanya base rally yang belum pernah di retest, dan ini retestnya. Harga juga sudah tidak mampu untuk membreak area base pada low shadow, sehingga kita bisa menganalisa dari kondisi ini ketika terjadi yang namanya CSAK buy, candlestick arah kukuh buy, yang kebetulan di sebelah kiri ada resisten pertama atau resisten terakhir yang di break ya oleh kekuatan buyer ini. Sehingga ketika ada candlestick arah kukuh, kita sudah seharusnya menunggu harga kembali ya, harga kembali ke zona entry kita, yaitu di MA510 low. Dan ini terbukti ketika harga running, targetnya dia adalah ke top BB, kemudian dia mengalami pullbacknya atau retrace-nya ke zona MA510 low, tempat dimana kita harus melakukan order buy. Oke, saya akan coba hapus dulu semuanya supaya nanti kita bisa langsung mengamati dari sini ya. Di mana tempat level kita entry untuk melakukan pembelian, kita bisa tandai dulu untuk resisten terakhir ya. Kemudian kita menunggu adanya CSAK atau candlestick arah kuku yang kondisinya juga ternyata membreak area resisten. Setelah itu baru kita tarik untuk Fibonacci-nya. Ya, kita ukur dari swing high ke swing low seperti ini. Lagi-lagi kalau kalian mungkin agresif dan memiliki banyak modal, kalian bisa langsung beli saja di area sini teman-teman, di level 0618 ya, 0618 sampai level 050. Ini adalah zona kalian bisa beli ya. Kenapa kok di MA510 low yang ini belum direspon dan harga masih mengalami penurunan? Karena yang pertama, pada time frame rendahnya saya akan memiliki analisa bahwa di sini untuk time frame weekly daily-nya belum ada konfirmasi untuk kenaikan. Itu yang harus teman-teman pahami. Dan so kamu bisa lihat bahwa lagi-lagi harga untuk di BTC ini meresponnya adalah level 0236. Lihat teman-teman, level 0236. Oke, karena di sini kalau kita ukur pada time frame kecil akan ada base ya. Ini base-nya pada time frame kecil.
base ini diambil. Oke. Kemudian harga running ya. CSAK ini direspon ya. CSAK ini direspon. Nah, kalau teman-teman ikut private mentoring saya, kalian akan tahu ya, penurunan yang terjadi dari atas ke bawah itu di level berapa dengan Fibonacci itu kalian akan tahu. Di level mana kita harus beli dan konfirmasi apa yang harus kita tunggu itu kalian akan tahu. Ini saya cerita saja untuk membaca pergerakan harga sebelumnya sampai hari ini ya, yang nanti terjadi di Bitcoin. Oke. Kita lanjut. Sudah mulai running, harga running. Ini teman-teman hold, kalian bisa lihat ketika harga masuk ke level 0236 beli, meskipun keseret tapi tidak terlalu jauh, atau kalian yang agresif beli di level 0618 atau di poin 05, kalian bisa beli keseret ya, ini koreksinya cukup lumayan. Kemudian harga mulai melanjutkan pergerakannya ya, lihat TP1 tercapai ya. Setelah TP1 dia ada koreksi. Lagi-lagi zona MA510 ini adalah tempat untuk kalian re-entry setelah take profit di level 1. Kalian beli di MA510 low di tahun 2020. Ini menunggu konfirmasi di time frame rendah, yaitu di time frame daily-nya harus ada setup juga. Itu kalian juga bisa ukur dari swing high ke swing low. Itu penurunannya di level berapa Fibo itu kalian bisa lihat, dan itu saya ajarkan di private mentoringnya. Kemudian harga running kembali. Sorry ini kegeser ya, sebentar saya rubah kembali di swing low ke swing high. Oke. Setelah itu harga running kembali melanjutkan menjadi candlestick momentum dan melanjutkan kembali sampai ke take profit yang kedua di tahun 2020 bulan November menjadi candlestick momentum. Sayangnya setelah ada candlestick momentum ini kembali ke zone zero loss, artinya kita hanya bisa menunggu saja untuk re-entry. Jadi kalau teman-teman sudah beli dari bawah kemudian ada candlestick momentum, itu proses hold silakan dimanfaatkan ya, silakan di hold sampai nanti muncul yang namanya koreksi ya. Oke, kemudian lanjut sampai ke TP3 di 4618, itu tercapai juga di Desember 2020. Setelah itu melanjutkan perjalanannya ya, lihat candlestick momentum, terus saja candlestick momentum terbentuk ya. Candlestick momentum, terus candlestick momentum sampai akhirnya terjadi yang namanya ekstrim yang ditandai dengan candle reverse. Ini pertanda candle merah ini menandakan bahwa adanya ekstrim dan adanya resisten yang sudah tidak mampu di break kembali. Ini pertanda bahwa harga akan mengalami retrace atau pullback. Tapi pullbacknya dia akan merespon di zona MA510 kembali teman-teman. Dan lagi-lagi tempat ini adalah tempat kita untuk entry, untuk beli ulang, rebuy ya, dan harga melanjutkan kembali untuk retest swing high-nya ya. Setelah itu saya hapus dulu untuk Bollinger Band, Fibonacci-nya. Setelah itu harga mulai retest dan struktur market sudah terlihat. Di sini kalian bisa melihat adanya dominan candlestick ya. Ini saya tandai dulu. Ini dominan candlesticknya, bahwa harga ini awal mulanya meretest zona tertingginya, tetapi retrace-nya dia atau pullback-nya dia ternyata tidak mampu, belum ada pintu untuk dia melakukan penurunan lebih tajam. Pintunya dia ada di sini ya. Harga retest kemudian terjadi dominan candlestick kembali, tetapi dipecahkan oleh candle seller. Kalau di atas tadi dipecahkan oleh candle buyer makanya harga naik, ini dipecahkan oleh candle seller. Oke, sehingga sudah saatnya kalian close ketika menemukan pola pattern seperti ini. Close. Kalau kalian mau di hold silahkan ya, di hold mungkin hanya sebagian, tapi secara profitnya silahkan bisa kalian nikmati semuanya.
Oke, kita akan lanjut pembahasannya, mungkin akan cukup panjang teman-teman. Jadi makanya saya pesan kepada teman-teman, silahkan persiapkan kopinya dan rokok ya. Saya juga akan ngopi kembali sebelum saya melanjutkan. Intermezzo dulu teman-teman. Sudah 20 menit saya menjelaskan, jadi cukup panjang juga, tapi mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman punya gambaran. Karena di ending video kalian nanti akan melihat tempat di mana waktunya kalian untuk beli kembali ya. Oke. Setelah itu harga mulai mengalami penurunan, saya akan coba ukur penurunan itu apakah berada di level 1618 atau di 2618, dan kemudian di level 1618 atau 2618-nya Fibo itu adakah struktur untuk pembalikan harga untuk melanjutkan kenaikannya. Ini saya ukur untuk Fibonacci-nya, yang kebetulan juga di sini tidak ada CSAK sell ya. Oke, saya akan hapus dulu beberapa indikatornya. Ya, dan ternyata tepat sekali harga turun hanya sampai ke level 1618-nya Fibonacci. Oke. Ketika sudah sampai ke levelnya 1618, maka yang harus teman-teman perhatikan adalah pattern yang terjadi. Apakah teman-teman melihat adanya pattern pembalikan atau tidak di level itu? Ketika ada, maka bersiaplah untuk melakukan pembelian di tempatnya, ya, yaitu di MA510 low. So, kita akan coba perhatikan. Ketika harga sudah mengalami penurunan seperti ini, berada di level 1618, kita hanya tinggal menunggu pattern untuk pembalikan. Ya, struktur marketnya harus berubah ketika kita mau order. Oke, kita lihat di sini ada initial break, hidden engulfing, bukan hidden engulfing tapi murni engulfing, yang kemudian area SNR-nya atau resisten terakhirnya itu dipecah ya di sini. Ini resisten terakhirnya, kalian bisa lihat di sini. Oke, resisten terakhir ini di break, ini pertanda awal bahwa kekuatan buyer sudah mulai akan merubah harga. Ditambah dengan resisten kedua pun di break. Ini artinya kekuatan buyer sudah cukup kuat, ditandai dengan adanya candlestick arah, tapi bukan kuku, candlestick arah. Karena di sini kita menganalisa dari time frame monthly, time frame besar. Ketika ada candlestick arah pun kalian masih bisa mengambil untuk proses order ya, di mana di MA510 low ya. Oke, kalian bisa lihat ketika harga sudah menjadi arah, bahwa arahnya adalah naik, maka kalian tunggu re-entry-nya, retest-nya di mana di MA510 low. Kalian perhatikan di sini. Sekarang saya hapus dulu untuk Fibonacci-nya, dan sekarang saya akan ukur kenaikannya dia akan sampai mana ya. Kalian perhatikan saya akan tarik Fibo kembali dari CSA ini. Candlestick yang menunjukkan arah harganya ke low shadow terakhir. Oke. Zona tempat kalian beli adalah di level MA510 low. Di MA510 low ini ternyata diresponnya adalah di level 0.786 sampai ke 0.618. Oke, area belinya kalian ada di sini. Oke, area belinya kalian ada di sini. Sorry, ini saya geser dulu supaya pas. Oke, area belinya ada di sini. Kemudian harga mulai kembali naik dan terjadinya momentum. Yang artinya kalau dari BBMA, momentum itu adalah kekuatan untuk harga melanjutkan pergerakannya ke atas. Oke, sudah bisa dipahami ya. Runtutannya kalian mungkin sudah paham ya. Kemudian harga sampai ke TP1 awalnya, tetapi tidak ada re-entry, tidak ada retest. Dia melanjutkan sampai ke TP2. Lihat di TP2 ini. Lihat di TP2 ini, belum sampai di 2618. Harga sudah ada correction, tetapi kita tidak diberikan kesempatan untuk beli kembali di sini.
Oke, kalau belum ada kondisi seperti ini, running saja. Silakan di hold. Sebentar, sorry ini kegeser. Silakan kalian hold saja, ya. Silakan kalian hold, ya, di 2618 tidak ada correction. Harga di break kembali 2618, maka dia akan melanjutkan ke level TP3 yaitu di 4618, tetapi sebelum di 4618 di 4236 ternyata ini sudah ada yang namanya ekstrim, adalah MA510 high keluar dari Bollinger Band dan ditandai dengan adanya candle reverse. Ingat bahwa ketika terjadi ekstrim, maka target penurunan dia hanya di MA510 low. Dan di mana MA510 low ini adalah tempat di mana kita melakukan order buy kembali setelah melihat adanya konfirmasi di time frame yang lebih rendah. Ya, artinya MA510 low ini direspon dengan baik, ya, yang berada di retestnya level 2618, ya. Di sini di retest kembali. Saya meyakinkan diri bahwa di time frame bawahnya sudah ada konfirmasi yang valid pada time frame bawahnya. Ya, karena di sini pun sudah menjadi TP wajibnya dari ekstrim ini. Oke, setelah itu harga naik kembali. Oke, harga kemudian naik kembali. Oke. Level Fibonacci sudah selesai. Level Fibonacci-nya di sini sudah selesai. Maka kita akan lihat di mana terjadinya dominan candle kembali. Kalau kita lihat di sini terjadi dominan candlestick, apakah ada? Ternyata tidak ada. Tapi kita bisa melihat pola untuk melanjutkan kenaikan harganya, yaitu dengan tanda apa? Ada initial break hidden engulfing yang dia mampu membreak dua area resisten, artinya kenaikan itu cukup kuat. Ini resisten pertama dan kemudian ini resisten kedua, ya. Zona re-entry-nya dia karena ini zone zero loss, maka kita hanya menunggu zona re-entry saja, teman-teman. So, per hari ini harga yang awalnya ATH di 108.000 US dollar mengalami correction, padahal ini bukan ekstrim. Ini teman-teman harus mengamati secara betul apakah ini terjadi. Di weekly-nya ada double ekstrim. Kalau ada double ekstrim maka itu pertanda bahwa MHV dan salah satu market hilang volume itu adalah pertanda bahwa harga akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kalau saya lihat di sini juga sudah ada ekstrim, ya. Sebentar saya perbesar dulu apakah dia keluar. Iya, betul. Ini ekstrim pertama dan ini ekstrim kedua. Kalau kita rectangle, ya, kita tandai dari ekstrim pertama dan ekstrim kedua ini. Kemudian kita naik kembali ke time frame monthly. Ini kondisi MHV, teman-teman, ya. Ini kondisi sedang membentuk MHV. Ya, sedang membentuk MHV. Tapi kita akan lihat di mana kenaikannya dia itu sampai mentok, apakah akan mencapai ke level ATH-nya kembali di atas, ya, sampai area sini, atau ternyata malah ini akan diberi kembali karena zone zero loss sudah cukup kuat. Nah, kita akan lihat kenaikannya dia dulu sejauh ini selama ATH sudah di level berapa. Oke, kita ukur untuk Fibonacci-nya dari struktur yang akhirnya membuat kenaikan, ya. Kita bisa ukur dari level ini. Yang pertama kali membreak, ya. Terbentuknya kenaikan pertama. Ternyata kalian bisa lihat, teman-teman, di level berapa ada correction? Yes, di level 2618 di ATH-nya. Sehingga ini akan ada, memang betul di monthly-nya belum ada konfirmasi penurunan harga, ya. Tetapi kita bisa lihat zona untuk kita beli ada di level 1618 dan 1414 atau di zona ini, ya. Kurang lebihnya nanti di zona MA510 low tempat kita untuk beli. Kita akan ukur pada time frame daily apakah penurunannya sudah cukup untuk melanjutkan sampai ke level MA510 low monthly, ya, di level 1618 dan 1414 level Fibonacci-nya.
Secara struktur pada time frame daily ya, saya akan coba hapus dulu untuk Fibonacci-nya. Oke, secara strukturnya untuk daily, biasnya adalah dia masih mengalami penurunan. Oke, kita kembali ke weekly dulu. Di weekly ini pun sudah ada struktur untuk pembalikan ya teman-teman. Di sini ada yang namanya ekstrim, kemudian dia membentuk MHV ditandai dengan candle reverse ya. Dan support terdekat sudah di break, ini artinya struktur perubahan market yang mungkin dia akan mengalami retrace atau pullback ya. Jadi di sini kita akan ukur Fibonacci-nya apakah nanti di level 1618 atau 2618 itu menjadi tempat area entry di period monthly. Saya tarik Fibonya dari swing high ke swing low seperti ini, dan kalian bisa lihat di level inilah nanti kalian bisa melakukan rebuy, re-entry atau beli kembali di level 2618 dan 2.414. Kurang lebih di zona ini nantinya. Jadi harga terbaik saat ini memang masih running. Jadi kalian untuk tahap ini per video ini per tanggal berapa ini? 6 Januari 2025. Kalau kalian punya spend budget untuk mau jadi holder atau investornya dari Bitcoin, silakan tunggu ketika harga masuk di harga 74.000 atau 76.000 ya. Nanti akan saya update kembali mungkin di bulan berikutnya, 1 bulan kemudian, karena ini saya menganalisa dari monthly ya. Jadi saya akan memberikan gambarannya atau forecastnya per 1 bulan teman-teman. Karena saya dapatnya di monthly. Tetapi biasnya saat ini weekly mengatakan harga akan mengalami penurunan terlebih dahulu. Ini dikonfirmasi dengan di daily pun biasnya adalah sell. Biasnya adalah sell. Salah satunya ditandai dengan adanya CSAK sell. Kenaikannya dia hanya akan mengambil retrace atau pullbacknya di zona ini ya, 0236 ya. Rata-rata kan di sini. Rata-rata di level 0236. Hampir mau menyentuh ATH-nya kembali. Tapi ini perlu diwaspadai area sini. Jadi kalau kalian saat ini beli mungkin sampai area sini bisa take profit kembali ya. Ini hanya saran saja. Eksekusinya terserah teman-teman. Nanti biarkan video ini yang nanti akan membuktikan dan hasil analisanya seperti apa. Oke. Tapi itu nanti akan saya update per 1 bulan forecastnya karena saya mengamati dari time frame monthly. Oke. Penurunannya dia 1618 belum tercapai teman-teman. 1618 belum tercapai sehingga kenaikannya dia itu hanya untuk koreksi saja dan melanjutkan penurunannya minimal di 1618 ya, di 1618. Kemudian untuk weekly pun sama. Weekly ini nanti prosesnya akan sampai ke 2618. Tentunya ketika area resisten ini tidak mampu untuk di break ya. Kalau ini di break maka sudah beda cerita dan harus dianalisa ulang gitu teman-teman. Oke, jadi sementara seperti itu. Untuk saran saya saat ini gambaran dari monthly per Bitcoin hari ini itu dia akan retrace atau pullback ke level 2618. Targetnya dia di sini yang kebetulan ini menjadi area key levelnya. Ada banyak resisten di sini ya, yang kemudian di break ya, dan belum ada retest ya. Kalau kalian lihat di sini, saya lebarkan ke sini, ini adalah area resisten yang cukup kuat karena sudah beberapa kali di retest dan kemudian akhirnya di break. Satu candle buyer ini cukup kuat dan belum ada pullback, sehingga penurunannya dia ada kemungkinan untuk meretest kembali area resisten terkuat ini atau key levelnya dan harga pump kembali. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Buat teman-teman yang mau berdiskusi terkait strategi BBMA bisa join di grup Telegramnya, linknya ada di deskripsi. Kemudian kalian yang mungkin sudah tertarik dengan BBMA dan mau mendalami lebih detail, kalian bisa ikut private mentoring. Silakan menghubungi kontak yang ada di deskripsi.
Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman yang mungkin saat ini lagi pengen belajar BBMA. Semoga bermanfaat. See you next time and bye-bye.